Limbah tahu itu secara teknis sangat bermasalah bagi lingkungan. Kita coba cari solusinya secara teknologi, kita terapkan teknologinya, selesai. Kalau suatu teknologi itu dimanfaatkan tapi kemudian tidak berkelanjutan, berarti kan tidak ada gunanya. Yang harus kami pegang adalah apakah ini bisa berkelanjutan atau tidak. Salah satunya peran dari agen pengubah di lapangan. Dan itu harus kita temukan. Saluran ini ditampung semua di sini, mengalir ke sini, nanti akan masuk ke pipa utama nih, Mbak. Dipres. Ya. Belum ada itu baru dipasang kayak masih lama itu. Ini di sini got-nya masuk ke sini. Dipres masuk ke sini, pres-presan masuk ke sini, masuk ke saluran yang masuk ke unit biogas. Kalau kita lagi susah nyari gas, pas biogas nyala, merasa terbantu gitu. Lebih hemat, soalnya kan sekarang harga gas lebih mahal, jadi bisa membantu untuk sehari-harinya sih. Kalau buat lingkungan, dulu kan pembuangan tuh paling ke kayak apa? Iya, ke sungai gitu. Sekarang enggak. Ya lingkungan jadi bersih, nggak bau lagi di selokan, di kali-kali. Sangat nggak ngerti harus bagaimanakah ini limbahnya. Waktu dulu ada Ibu Neni datang ke saya langsung, Pak Haji, saya akan memberi peluang emas katanya. Bapak belum kan? Ya, yang penting kan produksi aja lah jalan. Kalau satu minggu masih agak meninggal nyampe 9 masih ada. Kita melihat satu permasalahan bahwa limbah tahu itu secara teknis sangat bermasalah bagi lingkungan. Saat kami mulai studi awal di sini, kami berdiskusi dengan masyarakat di sini sampai timbul pernyataan terutama dari pengrajin tahunya sendiri yang mengatakan mereka malu nih diprotes nih, jadi memperlihatkan potongan korannya. Nah dari situ kami melihat adalah satu kesempatan. Jadi kami dari segi teknis teknologi ada teknologi yang ingin kita terapkan, di sisi yang lain ada kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Kami memperlihatkan kondisi dari air limbah. Nah, kondisi limbah seperti ini tentu sangat berisiko bagi lingkungan kalau dibuang langsung ke sungai. Bisa dibayangkan kalau air sungai tersebut memburuk, kualitasnya menurun, misalnya pH-nya menjadi pH yang asam, maka dia akan tidak layak lagi untuk dipergunakan sebagai air irigasi. Atau kalau dia meresap ke sumur warga dengan pH yang masih rendah, maka itu juga tidak layak untuk dikonsumsi.
ini bisa saya ambil sebagai contoh. Jadi dari limbah yang pertama kali dari kolam tampungan itu akan masuk ke reaktor yang pertama, reaktor 1. Nah, di situ akan diolah oleh mikroba anaerobik menjadi biogas, sebagian tentu karena nggak bisa semuanya. Cairan yang sudah terolah akan masuk langsung ke reaktor 2. Di reaktor 2 akan diolah lagi oleh mikroba yang ada menjadi biogas dan demikian seterusnya. Sehingga bisa dikatakan di reaktor yang selanjutnya limbah yang diolah tentu lebih tidak terpolusi dibandingkan yang pertama-tama. Teknologi itu seolah-olah oke, bila itu suatu persoalan kita coba cari solusinya secara teknologi, kita terapkan teknologinya, selesai. Tetapi pada kenyataannya kami sadari sekali bahwa itu ternyata hanya sebagian kecil. Karena kalau suatu teknologi itu dimanfaatkan tapi kemudian tidak berkelanjutan, berarti kan tidak ada gunanya. Berdua masih ya, bisa dikatakan, tapi ternyata kan. Itu belajar secara alami lah gitu ya, supaya kedepannya lebih baik dan ini diperbesar lagi. Justru kalau pabrik semuanya masuk ke sini mungkin akan lebih bagus. Reaktor yang ada di sebelah sana. Untuk mengimplementasikan suatu hasil penelitian, terutama teknologi, kita berpikir mengenai keberlanjutan. Seberapa teknologi itu bisa digunakan, mau digunakan, dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama oleh masyarakat. Nah, kita harus menemukan siapa agen pengubah. Kalau kita tidak bisa menemukan itu, maka bisa dikatakan percuma. Yang harus kami pegang adalah apakah ini bisa berkelanjutan atau tidak. Salah satunya peran dari agen pengubah di lapangan. Dan itu harus kita temukan.